Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidz, para hujjaj, para sepuh, para orang tua, para bapak, para ibu, saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga para bapak, para ibu ada dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz dzulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan siang ini 25 Rabiul Awal 1445 Hijriyah bertepatan dengan 11 Oktober 2023 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini kita mohonkan kepada Allah agar saudara kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita yang sedang diuji dengan penyakit, semoga diberikan kesembuhan dengan segera. Kita semua yang masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, semoga kita bisa gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan pengajian kitab hadis arba'in. Pada pertemuan ini kita masuk ke dalam hadis nomor 21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amr, diriwayatkan dari Abu Amr. Wakila Abi Amrota, dan dikatakan pula orang yang meriwayatkan. Ini penting sebab hadis itu kita peroleh dari jalur sahabat. Sahabat menerima dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Amr, dikatakan pula nama lainnya adalah Amroh. Nama aslinya Sufyan bin Abdillah, yakni Sufyan bin Abdillah. Siapa Pak? Sufyan bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Ya, Sufyan bin Abdillah bin Rabi'ah bin Al-Harith As-Saqafi, atau tadi dikenal dengan sebutan Abu Amr. Beliau ini pernah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijadikan sebagai wali kota di kota Taif. Kota Taif itu istilahnya puncaknya Makkah, dingin sekali. Nah, qala, ini Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, qultu, aku pernah berkata, ya Rasulullah, kata Sufyan, ya, kata Sufyan, aku pernah berkata begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kul itu artinya apa? Katakanlah, ya Rasul, katakanlah, alias berilah nasihat kepadaku, kepadaku fil islami, dalam Islam, qaulan, satu ucapan, yang mana la as'alu anhu ahadan goiroka, yang mana aku tidak akan lagi menanyakan, aku tidak akan lagi meminta nasihat kepada selain engkau, cukup kepada engkau saja. Karena itu ya Rasul, coba pesankan kepadaku satu pesan yang penting dalam Islam. Qala, apa sabda Nabi? Kun amantu billah. Pesannya segitu doang, Pak. Amantu billah tsumastaqim. Pesannya cuma dua, kata Nabi, amantu billah tsumastaqim. Dua. Kata Nabi, kul, wahai Sufyan, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah kamu dalam keimanan tersebut. Rawahu Muslim, telah meriwayatkan hadis tersebut Imam Muslim. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kedudukan hadis ini memang sangat penting. Secara susunan kalimah, hadis ini termasuk hadis singkat, padat, dan indah. Ya. Dan ini merupakan keistimewaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi itu punya keistimewaan diantaranya jawami'ul kalim. Apa? Beliau bisa menyampaikan banyak pesan, atau minimalnya satu pesan yang penting, tapi dalam rangkaian kalimat yang singkat. Kalau kita, Pak, diberi kesempatan waktu 1 jam untuk ceramah, belum setengah jam sudah kehabisan bahan. Atau di sisi lain, kita diminta untuk kultum, kuliah 7 menit, tapi kenyataannya kultum, kuliah terserah antum, lebih dari setengah jam. Nah, kalau Nabi cerdas, Nabi bisa menyampaikan pesan yang begitu padat, tapi melalui kalimat yang singkat. Singkat, jelas, padat. Itu Nabi.
Ya, nggak banyak ngomong. Beda sama kita, banyak ngomong, tapi nggak ada isinya. Nggak ada faidahnya kadang-kala begitu. Nah, walaupun singkat hadis ini, tapi dalam hadis ini telah memberikan jawaban tentang pokok-pokok Islam yang ditanyakan oleh penanya tadi, yakni siapa? Abu Amroh itu Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Nah, tadi Sufyan bertanya atau persisnya minta nasihat. Karena itulah semestinya Pak, kita kalau bertemu dengan orang solih, mintalah minimal 2 hal. 1, minta nasihat atau jangan. 2, minta didoakan. Beda dengan zaman sekarang, orang itu ketemu dengan dai seleb, ustadz selebgram, mintanya apa Pak? Foto, ya. Justru mintalah 2 hal. 1 nasihat, 2 didoakan. Ya Ustadz atau siapapun itu kiai, ajengan, tolong doakan saya agar saya diberikan kesehatan lahir dan batin, agar umur saya barokah. Minta didoakan. Atau Ustadz, kiai, tolong sampaikan kepada saya 1 pesan yang sangat penting untuk kehidupan saya. Inilah yang dilakukan oleh Sufyan bin Abdillah As-Saqafi, minta pesan. Dan yang menariknya, Nabi itu memberikan pesan sesuai kepada orang yang minta diberi pesan. Nabi enggak panjang-panjang, cukup 2. Apa tadi? Kul, katakanlah amantu billah. Kita dalam Al-Ma'surat, dalam Ratibul Haddad dan ratib yang lainnya. Ratib itu Pak artinya susunan zikir. Kita sering mendengar kata tertib atau bahasa Arabnya at-tartibu, tersusun atau susunan. Maka Ratibul Haddad atau ar-ratibus syahir adalah susunan kalimat zikir yang disusun oleh misalnya Al-Imam Al-Arif Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Supaya kita ini lebih banyak zikir daripada ngomong yang nggak jelas. Gitu. Nah, di dalam untayan zikir tersebut ada raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ini mirip dengan kul amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Berarti pesan pertama yang harus kita tegaskan adalah pertegas, perkokoh keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan definisi terhadap iman apa? Al-imanu, iman itu huwa adalah tasdikun bil qalbi, 1 percaya, membenarkan dengan hati. Nggak cukup percaya saja di hati. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, dengan lidah. Kita berikrar tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita juga berikrar raditu billahi rabba. Kita juga berikrar amantu billah, aku iman kepada Allah. Nggak cukup di lisan saja, lanjutkan wa amalun bil arkan ay bil jawari, mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Maka iman itu 1 kesatuan, integrasi dari 3 hal. Hati membenarkan atau percaya, lisan mengikrarkan, dan yang ketiga mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nggak bisa itu orang sholat cuma dengan niat saja. Ada itu Pak yang model begitu. Kok nggak sholat? Udah saya tadi. Di mana? Di hati. Nah, model begitu Pak, kalau entar dia minta makan, nggak usah dikasih makan. Udah cukup diniat saja. Ya, makanya sholat itu adalah termasuk amal perbuatan. Di dalamnya ada rukun kolbi yang bersifat hati seperti niat, ada rukun qauli yang bersifat ucapan. Contohnya apa? Membaca suratul Fatihah. Nggak bisa baca surah Fatihah di hati, nggak bisa. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, membaca surah Al-Fatihah menjadi sebuah kewajiban alias rukun bagi imam maupun bagi
makmum. Itulah mazhab Syafi'i. Gitu. Nah, maka ketiga kesatuan ini iman, gitu. Iman kepada Allah, iman kepada yang rukun iman itu. Rukun iman pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada yang kedua apa? Rukun iman, iman kepada para malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Yang keempat iman kepada para rasul utusan Allah. Yang kelima iman akan adanya hari akhir. Yang keenam iman terhadap takdir, qada dan qadar. Takdir, kita harus iman itu. Takdir itu kalau boleh diambil pendekatan bahasa dari 3 huruf mulanya. Qadaro. Qadaro. Coba dalam bahasa Indonesia istilah kadar, ukuran, takaran. Ya. Takaran rezeki kita masing-masing bisa saja berbeda secara kuantitas. Sekali lagi, takdir itu kalau boleh diambil dari pendekatan bahasa, itu dari 3 huruf, qaf, dal, dan ro. Qadar. Artinya hitungan. Dalam bahasa Indonesia ada istilah kadar, ukuran, takaran. Masing-masing kita bisa jadi takaran rezekinya secara kuantitas berbeda, tapi secara kualitas itu cukup. Ustadz Dwi pakai baju XL, saya pakai baju M. Itu rezeki kita masing-masing, takarannya berbeda. Nggak perlu saya pengen pakai bajunya Ustadz Dwi yang XL, Ustadz Dwi nggak boleh dan nggak bisa pakai baju saya yang M. Kenapa? Nggak akan cukup. Itulah rezeki, masing-masing udah ada bagiannya. Nggak perlu repot. Tinggal iman, yakin saja. Semua akan dapat bagiannya masing-masing. Takdir semua itu baik, Pak. Nah, itu ada khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Ya. Secara johirnya, sakit itu pasti tidak ada orang yang mau. Tapi, lihat antara pahala kebaikan dan dosa keburukan, bisa jadi kita lebih banyak dosa keburukan kita. Tapi Allah berikan episode kehidupan kita, diantaranya Allah kasih ujian berupa sakit. Dengan sakit itu, manakala kita sabar, akan menjadi penggugur dosa. Maka model begitu takdirnya tetap saja bagi Allah adalah baik begitu. Nah, pesan pertama tadi, amantu bila iman. Tadi itu rukun iman. Kalau dirinci-rinci, kembali ke bahasan sebelumnya. Bapak tinggal lihat sajalah rekamannya di YouTube saya. Jadi, iman kepada Allah. Belum lagi, selain pokok iman yang jumlahnya 6, ada lagi namanya syu'abul iman. Cabang-cabang iman. Yang kata para ulama seperti Imam Baihaqi, juga Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, beliau-beliau ini berdua menyusun kitab namanya Syu'abul Iman. Atau Syekh Nawawi Qawmi Abtughyan Syarhun ala Manzumati Syu'abil Iman, yang merincikan, menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Lah maksudnya bagaimana itu cabang-cabang iman? Bukankah iman itu rukunnya, pokoknya, apa itu namanya, sokok gurunya ada 6? Ya, tapi cabangnya, implementasinya, pengaplikasiannya mencapai 77. Emang apa contohnya? Contoh, mungkin Bapak, saudara sekalian pernah dengar hadis begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa lebih baik diam. Maka berkata yang baik, kalau tidak bisa kemudian diam, itu diantara aplikasi atau cabang keimanan. Ada lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Berarti menghormati tetangga adalah di antara bentuk cabang iman, aplikasi, implementasi keimanan. Maka iman kepada Allah, satu paket tuh tadi, ada rukun imannya, ada cabang-cabang iman. Kemudian yang kedua, kata Nabi, summastaqim. Ya. Summastaqim, kemudian istiqomahlah.
Istiqomah itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kalau boleh kita lihat dari pendekatan bahasa, istiqomah itu istiqomah ya, dari kata qoma dasarnya, qawama atau yastaqimu, istiqomah artinya tegak lurus. Makanya sholat itu aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Istiqomah ya, istiqomah di dalam Al-Quran ada surah Fussilat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya. Nah, dalam ayat ini ada isyarat bahwa pasti ada saja dalam diri kita berupa kelalaian, kecerobohan, kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan. Termasuk dalam ibadah ada saja kurangnya. Maka Allah minta apa? Istiqomah. Setelah tadi kita meneguhkan keimanan, ayo istiqomah. Istiqomah itu istilah lainnya kalau dalam bahasa kita mungkin continue, berkelanjutan, berkesinambungan. Ya, sedangkan dalam bahasa Arab secara bahasa istiqomah memiliki arti al-i'tidal, lurus. Contohnya ada kalimat aqama syai'a wastaqoma, lurus dan mapan. Sedangkan menurut syariat istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Yakni agama Islam, agama yang lurus tanpa menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Istiqomah berarti mencakup, melakukan seluruh ketaatan, baik yang zahir, yang nampak, yang kelihatan, maupun yang tersembunyi. Yang zahir, contohnya sholat, kerjakan. Makanya kata Nabi berdasarkan riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa sih ya Rasul amal yang dicintai oleh Allah? Apa kata beliau? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, amal-amal yang lebih dicintai, disukai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan secara mudawamah, istiqamah, berkelanjutan, walaupun baru bisa sedikit. Kemarin Bapak Ibu sekalian bisa sholat duha baru 2 rakaat. Hari ini kembali sholat sunat duha sebanyak 2 rakaat. Besok kembali 2 rakaat lagi. Lusa 2 rakaat lagi. Nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Hari ini Bapak baca Al-Quran 1 halaman. Besok 1 halaman. Lusa 1 halaman. Tidak mengapa. Itu lebih baik daripada Bapak baca mushaf Al-Quran, 1 mushaf 30 juz 114 surat. Saat itu pula besok lusa selanjutnya nggak ngaji lagi. Itu keliru. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkenaan dengan istiqomah, beliau pernah berkata begini, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. 1 istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqomah kontinuitas dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah. Sedangkan karamah kemuliaan yang seringkali diterjemahkan sebagai satu keistimewaan. Apapun itu. Misalnya orang bisa, wali itu biasanya, karamah itu ada pada wali kekasih Allah. Dan para wali juga nggak mau kalau harus kelihatan karamahnya. Maka tidak benar kalau ada yang ngaku, saya ini wali, lihat saya bisa jalan di atas air. Bohong. Wali kekasih Allah itu nggak begitu. Orangnya apik, warok, nggak sembarangan, dan tetap mengerjakan syariat. Ya, nggak mungkin wali nggak sholat misalnya, nggak mungkin wali melakukan perbuatan zina misalnya. Ya, tetap wali kekasih Allah melaksanakan syariat. Karomah, ya keistimewaan kemuliaan. Para wali pun tidak mau memperlihatkan karomahnya. Karena apa? Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. 1 keistimewaan lebih bagus daripada 1000 karamah kemuliaan tadi. Artinya apa? Istiqomah terus-terusan. Itu lebih baik.
Bahkan coba lihat Pak, dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 183, ketika membahas tentang puasa, ujungnya apa? Goalnya apa? La'allakum tattaqun. La'alla itu para bapak adalah kalimah istirja. Apa? Roja, harapan. Tapi harapan dari Allah. Moga-moga agar. Itu bukan moga-moganya ala kita, moga-moga ala Allah. Ketika puasa dikerjakan dengan benar, dengan baik, sesuai syariat, sesuai tuntunan agama, maka moga-moga itu akan tercapai. Agar apa? La'allakum tattaqun. Lihat, di sini bukan orangnya, tapi perilakunya. Bukan pelakunya, tapi perilakunya. Dan tattaqun ini dalam bahasa Arab menggunakan format fi'lul mudhari'. Kata kerja yang terikat waktu, hal dan mustakbal, now and future, sedang dan akan. Artinya ketika kita di Ramadan berpuasa dan mengerjakan qiyam Ramadan, itu bukan sekedar di Ramadan saja, nggak berhenti sampai situ saja, tapi mesti berkelanjutan, istiqomah, dijaga. Bahkan bulan beres Ramadan dalam Hijriah bulan apa namanya Pak? Syawal. Secara bahasa, Syawal itu artinya meningkat. Maka itu tingkatkan amal kebaikan itu dengan istiqomah. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan apa tadi istiqomah. Mana tadi? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa para ulama rahimahumullah menafsirkan istiqomah dengan istilah luzumu ta'atillah. Luzumu ta'atillah. Artinya apa? Tetap konsekuen dengan apa? Tetap konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jika Bapak ingin membuktikan keimanan, istiqomahlah. Dan ingin istiqomah, ya tetap konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Terakhir, apa keutamaan istiqomah? Pertama, istiqomah mempermudah rezeki dan melapangkan kehidupan di dunia. Dalilnya mana? Surah Al-Jin ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allawistaqamu ala tariqati la'asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, niscaya pastilah kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Kita sedang sedikit air, hujannya sedikit, ayo istiqomah dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang istiqomah, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, akan diteguhkan pendirian mereka. Dalilnya surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan padamu. Berarti yang kedua, keutamaan daripada istiqomah akan mendapatkan ketenangan dan tidak akan bersedih hati, bahkan Anda akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bukti dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal mustaqim dalam ayat 6 di surah Al-Fatihah ini bukan siratal mustaqim yang akan kita jembat titian nanti di hari akhir, tapi siratal mustaqim ini adalah hari ini di dunia dengan menjalankan syariat agama Allah dengan lurus, dengan sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala senantiasa membimbing kita di jalan yang benar. Allah membimbing para pemimpin kita, memberkahi negeri kita ini. Wabil khusus Kota Bogor senantiasa ada dalam barokah dan senantiasa ada dalam ampunan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil abtar wa sahabil akhyar adada ni'amil layub dhalih. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qadri unsa wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.